Ya pemirsa, Kejaksaan Agung hari ini menyerahkan uang penyitaan kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO minyak goreng dengan nilai mencapai 13,2 triliun rupiah kepada negara. Uang triliunan rupiah tersebut merupakan titipan dari 3 korporasi yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Dari kasus korupsi ekspor CPO dengan total kerugian negara yang mencapai 17,7 triliun rupiah. Penyerahan uang sitaan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya, orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ya. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Untuk informasi selengkapnya kita akan tanyakan kepada rekan Iman Fajar langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Iman, bagaimana jalannya acara penyitaan uang korupsi kepada negara? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Tadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana di Gedung Kejaksaan Agung ini telah dilakukan tadi penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau crude palm oil dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, di mana tadi kita menyaksikan bagaimana penyerahan uang pengganti yang diberikan ini sebesar 13 triliun 255 miliar 538 juta 149 rupiah. Dan tadi juga selain juga Jaksa Agung, acara ini juga langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga tadi sudah ada juga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, kemudian juga ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian juga ada Panglima TNI Agus Subianto, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan juga Mensesnek dan juga Seskap. Dan dalam acara ini tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa uang 13 triliun ini juga setara dengan membangun ataupun juga merenovasi 8.000 sekolah, kemudian juga bisa juga untuk menyejahterakan sebanyak 5 juta penduduk Indonesia, dan tentunya masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya yang bisa dilakukan negara dalam melalui program-program untuk menyejahterakan bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat bagaimana kasus ini sebelumnya juga memang menjerat ada 3 perusahaan ya pemirsa, ada PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan juga PT Musimas Group. Dan tadi diketahui bahwa uang yang diberikan ini merupakan dari ketiga perusahaan tersebut, dan juga sebenarnya masih ada 4 triliun lagi yang belum diserahkan kepada Kejaksaan Agung, yakni dari Permata Hijau Group dan juga Musimas Group yang memang kedua
waktu kepada Kejaksaan Agung untuk kemudian 4 triliun ini diserahkan di waktu ke depannya, dan sebagai gantinya maka lahan-lahan sawit milik kedua perusahaan ini oleh kalau kita ingat juga bagaimana dalam kasus ini juga tidak hanya melibatkan perusahaan swasta namun juga sejumlah penegak hukum dan juga sejumlah advokat yang juga diduga ini menerima suap, di mana sebelumnya juga Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka yang ditangkap pada beberapa waktu lalu, dan juga ada beberapa barang bukti yang telah diamankan. Sementara itu, Rendra. Mengabarkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta, selamat kembali bertugas Iman.